Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Mayangsari dengan NPM 2578100. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan video hands-on lab 3 dengan judul lab season 3 Models, Package, and Pip. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, yaitu Models, Package, and Pip pada section 1.3 atau section 3 ini ya. Di subsection 1.3.1 dan seterusnya. Oke, jadi ini 1.3.1, 1.3.2 dan 1.3.3. Oke, langsung saja pengertian modul, package, dan pip. Jadi modul itu seperti kumpulan file-file Python gitu yang isinya ada fungsi, variabel, ataupun yang lain. Nah, ini nih contohnya modul. Nih, ini init, checker, ini kan isinya adalah kode-kode atau file-file Python. Ini disebut modul. Lalu untuk package itu apa? Package ini kumpulan beberapa modul yang dikumpulkan dalam satu folder. Jadi dia gambarannya seperti ini. Ya, package ini ada beberapa modul di sini di dalamnya, dan modulnya itu tadi kan berisinya tentang Python. Nah, jadi package ini adalah modul yang isinya banyak Python. Lalu ada pip. Nah, pip ini seperti library atau alat untuk menginstal suatu modul atau package yang ada di internet seperti pip tablet atau pip tablet. Nah, coba saya buka contohnya seperti ini file kosong. Nah, seperti ini. Ini bukan ya? Sebentar, tunggu sebentar. Nah, di sini ada import tablet. Nah, ini kita cari di internet. Ini namanya pip. Nah, di sini kalau cara installnya seperti pip install tablet ya, seperti script pada umumnya. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita disuruh membuat modul kosong, namanya file kosong, namanya modul. Oke, langsung aja. Oh ya, pertama kita buat ini dulu. Di user, kita di sini buat folder baru namanya py. Oke. Lalu kita di sini baru nanti kita simpan modul kita di sini. Save. Oke. Namanya adalah modul.py. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah buat file main.py. Oke, Ctrl N, kita save, kita juga main.py. Selanjutnya, oke, nah di sini kita akan disuruh mengetikkan atau menyalin script ini ya di modul.py. Oke, selanjutnya kita disuruh menjalankan. Oke, kita jalankan, ini dari sini, kita cari main.py modul. Oke, I like to be a model. Selanjutnya, seperti yang dinyatakan, I like to be a model. Langsung kita menuju ke file main.py, yaitu kita disuruh menyalin import model. Oke,
langsung saja import mode save. Oke, coba kita mau jalankan main. Oke, sama. Selanjutnya step 5 ini ada name. Kita buat kayak gini supaya oke, kita coba dulu apa keluarannya di modul. Oke. Keluarannya selanjutnya main. Oke, I like to be a model folder, I like to be a model main. Di sini variable yang been activated. Oke. Modul. Ini kita cara pemanfaatannya ya. I prefer to be a model. Oh, di sini ada counter ya. Counter ini ya ada penjelasannya di sini. Yang ketujuh, model ini akan bersifat fungsi sederhana. Dan jika ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut dipanggil, Anda mampu perhitungan untuk counter ini mungkin menurut saya ini untuk mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil. Coba kita masukkan ke modul. Sudah jalan belum? Copy dulu ya. Oke. Di main juga ini. Save. Oke. Selanjutnya apa bagaimana? Sekarang langkah 9 yaitu menuliskan kode baru di modul PG. Oke, di sini ada bin pagar dan terus user bin. Jadi kita kode kayak nih. Bila tanda ini sebenarnya memiliki banyak nama. Ada bank, bank, hashbank, hostbank, atau bahkan hashbank. Jangan tanya kami saat ini. Kita nggak boleh nanya apa alasannya. Mungkin memang tidak ada alasannya. Nama sendiri itu tidak berarti apa-apa di sini. Perannya lebih penting dan tidak mengkaitkan dengan objek. Jadi perannya ini adalah menginstruksikan sistem operasi berarti yang Windows kita ini bagaimana cara mengaksesi file. Dengan kata lain, program apa yang perlu dijalankan untuk menginterpretasikan teks. Oke, jadi dia memasuki bagaimana cara mengaksesi file ini ya, memperagakan sistem operasi kita. Selanjutnya ada string. Oke, string ini ada stringnya. Nah, tadi ini kurang titik 21 lagi. Oke, di sini ada deploy dot stringnya, lalu ada fungsi-fungsinya. Oke, di sini ada def sum 1, ada jumlah dengan parameter the list, ada def ret 1, parameter juga the list. Juga menggunakan ini ya, if-nya variabelnya untuk mendeteksi kapan file bisa dijalankan secara mandiri. Oke. Di sini ada global counter, di sini ada underscore counter sama dengan 0. Oke. Ini ada berubah. Katanya ini untuk tanda privasi atau rahasia. Namun hal ini dilakukan berbeda tanda dengan satu garis bawah, underscore atau dua garis bawah. Tapi ingat,
konvensi pengguna modul Anda mengamatinya atau tidak. Jadi kalau dengan underscore 1 ini mungkin ibaratnya kunci pintu tersebut nggak dikunci tapi ada bacaan jangan masuk. Terus ada kalau pakai underscore 2 ini mungkin pintunya dikunci. Cuman sebenarnya nggak dikunci. Maksudnya ini sebenarnya ini dikasih proteksi, kalau pakai 2 garis bawah ini dikasih sedikit proteksi lah dari Python-nya. Mungkin seperti itu sepemahaman saya. Lalu selanjutnya ada global counter. Ini dia memanggil fungsi dari global. Lalu ada ini counter tambah satu. Oke, nanti dia berarti akan menambahkan satu setiap sumnya. Oke, di sumnya ada 0. Dia akan menambah 1. Di sini untuk menghitung pemanggilan fungsi tadi. Nih, ya, untuk menghitung pemanggilan fungsi. Lalu ada for-nya juga. Di sum ditambah elemen. Lalu akan mengembalikan nilai dari sum. Lalu ada prod 1 menggunakan global counter juga, digunakan perhitungan juga. Di sini 1 elemen English. Kalau di sini dikali. Oke, jadi nanti akan dikali dengan elemennya. Di sini ada percobaan juga dengan angka 15 dan 120. Langsung kita coba copy di modul. Jangan lupa docstring dengan titik, tanda petik 2. Oke, langsung aja kita save. Oke, jadi di sini itu bukan sebuah program yang perhitungan ya, tapi sebuah program pengujian. Oke, seperti itu. Sekarang ada modul yang telah diperbarui. Berikut salah satu caranya. Kita masuk ke main PY. Main PY, kita disuruh memperbarui isi file. Di sini nanti akan tampil angka 0 sampai 5, angka 1 juga sampai 5. Oke, dia akan menampilkan angka 0 dan 1 sepertinya. Oke, 0 dan 1. Nah, di sini kita akan masuk ke direktori ya. Di sini kita disuruh membuat modul. Kita masuk di sini. Sebelum kita membuat pohon pointer itu, kita buat di folder kosong. Folder ini pertama folder modul atau modules ya, Oke, buat lagi namanya prox. Oke, jadi di sini modul ini kita masukkan ke dalam modul. Oke, kita masukkan ke dalam prox.
dalam folder ini yaitu foldernya apa ya? Panggil dulu cmd. Oke, selanjutnya coba kita lakukan ini. Keluar. Masuk ke sini. Oke. Selanjutnya langkah ke-12, solusi yang putra seperti ini di main. Ini hapus, ada yang perlu diperbaiki sepertinya. Kita masuk ke 1.3.3 yaitu package. Di sini kita sudah dibuatkan file oleh metadata yaitu berupa dan modul. Kita buka di user download. Oke, ini kita ekstrak. Oke, tadi kita buat satu direktori dulu sepertinya ya. Satu direktori namanya package. Nanti kita buat package ini ada extra, good, dan ugly. Dan oke. New folder. Oke. Nah, di sini juga kita disuruh membuat file baru namanya main2py di prox. Main2py new save main
2.b. Tempel ininya tadi, kita perbaiki, save, coba jalankan. Oh salah, maaf, iota. Kenapa iota? Karena di sini dia mengimpor pet package. Di sini ada di ekstrak ini. Ada modul namanya iota. Jadi dia menampilkan modul iota. Dia mengimpor ekstrak, dia mengimpor sebuah ini apa tadi namanya? Package. Dia mengimpor package ekstra dan memanggil modul iota. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke Nah, di sini juga ada catatan nih, mengganti impor ekstra iota dengan impor iota tanpa tanda titik atau tanda ekstra akan menyebabkan kesalahan. Variannya juga valid katanya. Oke, kita langsung ke sini. Sekarang mari kita telusuri hingga ke bagian-bagian pohon. Berikut cara mengakses modul sigma dan tau di main 2p. Kita Ctrl V lagi, kita perbaiki lagi. Kita ekstrak tadi itu F-nya juga gede. Jadi kita ubah F-nya ini gede. Kalau tidak diubah, konon katanya error. Sigma dan tau. Oke, sigma dan tau. Untuk mengakses modul sigma dan tau. Ini akan mempermudah hidup Anda dengan menggunakan aliasing. Aliasing, kita akan mengubah extra good basic good dan sigma dengan relasi extra good dan alpha dengan perintah alt. Nah, di sini dia akan memanggil, berarti dia akan memanggil alpha dan sigma dan alpha. Seperti ya. Coba kita jalankan. Jangan lupa diubah. Ini bahwa kita telah mengompres seluruh subdirectory mulai dari file extra termasuk file tersebut, dan mari kita dapatkan file bernama extra-packzip atau nih extra-packzip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut di dalam folder package. Oke, kita akan mengekstrak file ini ke dalam dan akan memasukkannya ke dalam package kita tadi. Langsung saja kita download. Mana nih? PY package. Kita coba dengan salin ininya, Ctrl A, Ctrl V, perbaiki. Oke, ekstra package ini harus sama dengan nama modul kita ya. Kalau enggak kita error nanti.
Tanya lagi file ini file coba kita jalankan. Sigma, alpha, iota, dan beta. Mungkin pada yang ini udah coba kita jalankan dan alhamdulillah berhasil. Oke, kita coba kita lihat pohon. No, bukan di sini. Kenapa banyak banget ya? PJ. The module package works extra good. Oke. Kita lanjut kepada menunjukkan dan menjalankan progres kerja mini project 1 berupa struktur directory dan package, hasil running program, dan menjalankan melalui modul utama. Oke. Kita buka file kita dari sebelum saja. Open file. Gimana ya? Ini di sini. Sama satu lagi model checker. Nah, ini dia. Oke. Jadi kemarin kita membuat sebuah tugas lab session 3 yaitu introduksi praktikumnya membahas struktur directory dengan nama NetOps. Kita membuat network automation test simulator. Jadi di sini sudah dibuatkan ada nama file checker. Tujuan program ini, modul ini berisi fungsi-fungsi untuk mensimulasikan status perangkat jaringan yaitu router dan switch. Ada nama penulis saya juga, tanggal pembaruan, dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada dev, fungsi cek router status. Yang pertama ini dia mensimulasikan pengecekan status router. Fungsi ini mengembalikan status router secara acak untuk keperluan simulasi. Status up menandakan router berfungsi normal, sementara down menandakan router ini tidak berfungsi. Jadi di sini dia akan return random choice up dan down.
Jadi dia menggunakan modul dari internet, yaitu random choice. Nah, nih nilai kembalinya itu ada up dan down. Contoh penggunaannya ini ada misalnya status, dia mengecek suatu status dan dia akan mengeprint statusnya apa, up atau ya seperti itu. Selanjutnya ada fungsi check switch status, juga hampir sama ya, cuman bedanya di switch saja. Oke, selanjutnya ada modul utama yaitu main dengan nama file main npm.py. Tujuan programnya ini untuk mensimulasikan proses otomasi jaringan, yaitu program utama kita, dengan melakukan pengecekan status perangkat seperti router dan switch. Program ini menggunakan konsep modular programming dengan memanfaatkan package dan modul untuk memisahkan logika program, serta menggunakan library eksternal untuk menampilkan output dalam bentuk tabel yang rapi. Oke, library eksternal kita adalah tabulet, pip tabulet. Nah, di sini kayaknya ada deh. Oh, tidak ada. Jadi kita menggunakan import tabulet. Jadi tabulet ini adalah library eksternal tadi atau PIP tadi, untuk menampilkan output dalam bentuk tabel yang rapi. Nah, fitur utamanya apa aja? Adalah metode CLI yang interaktif atau berbasis teks di command line, simulasi status router dan switch secara acak, modular programming, menggunakan library eksternal, dan perulangan program hingga user memilih keluar. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi tampilkan header atau fungsi yang menampilkan identitas penulis. Nah, di sini menampilkan identitas penulis, memberikan informasi identitas setiap kali program dijalankan, meningkatkan keterbacaan dan estetika output terminal. Jadi user akan melihat nama identitas kita saat nanti ini ada contoh outputnya ya di bagian docstring. Tidak ada parameter di sini dan kembalian ini yang hanya mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai tapi mencetak output ke layar. Nah, dia akan mengeprint ini, mengembalikan nilai ini. Aduh. Oke, selanjutnya ada dev tampilan menu. Nah, di sini dia akan menampilkan proses ya. Di sini akan menampilkan menu-menu command line yang interaktif untuk pengguna. Di sini ada deskripsinya. Mencetak daftar opsi ke menu terminal agar pengguna dapat memilih aksi yang diinginkan dalam program. Nah, menu ini disediakan pilihan untuk mengecek status perangkat jaringan atau keluar dari program. Yang pertama ada contohnya, ada menu cek status router, itu kita pakai menu pertama. Kalau cek status switch kita pakai menu kedua. Nah, kita kalau pakai menu ketiga kita akan keluar. Tidak ada parameter, nilai kembalian adalah nilai kembalian tidak mengembalikan nilai tapi mengambilkan menu ke layar, yaitu ini. Nah, ini nih fungsi utama program, berjalannya program ada di dev main. Oke, fungsi utama program yang mengatur alur interaksi user dengan sistem. Programnya yang pertama menampilkan header ya. Oke, di sini ada fungsi header, kita panggil, lalu menampilkan menu pilihan berulang kali melalui fungsi tampilkan menu. Oke, di sini ada tampilkan menu. Selanjutnya ada, nah di sini nanti input, user akan menginput sebuah menu-menu yang tadi kita tampilkan, menu yang pertama, 1 atau 2. Nah, kalau dia yang mengambil yang pertama, ya dia akan menampilkan hasilnya dalam bentuk kolom, device, dan status. Terus ada 4 looping akan terus berjalan hingga user memilih opsi 3. Nah, apa sih tujuan? Memberikan interface yang sederhana, memberikan feedback langsung, dan menangani input tidak valid secara elegan agar program tetap stabil. Oke. Langsung saja kita jalankan mungkin ya. Sini aja. cmd. Oke. main.py. Oke, ini adalah tampilan header kita yang tadi buat. Lalu ini adalah tampilan fungsi menu kita tadi. Nah, di sini kita disuruh menginputkan. Misalnya kita mau menginputkan cek status router, kita inputkan angka 1, kita enter. Kita inputkan nomor 2, kita enter. Oke, ada down kita 2 lagi, ada up, 1 lagi, up lagi, 2, down, 1 lagi, down. Nah,
Kita tinggal kalau mau keluar tinggal tidak angka 3. Oke, program selesai. Kita sudah menampilkan program kita ya. Hasil running program melalui modul utama. Oke. Struktur direktori dan package. Oke, di struktur direktorinya kita belum tampilkan. Di mana tadi? Ya Allah, lupa. Oke, sini. Kita tampilkan direktori kita. Oke, di sini jadi ada main, modul utamanya ada NetApps, ada checkernya, ada package ini, ada ini juga. Saya juga tidak tahu ini apa. Mungkin ini agar atau kita searching aja package di package ya. Fungsinya adalah mempercepat waktu pemuatan loading modul pada eksekusi berikutnya. Jadi fungsi utamanya adalah menekan kinerja mempercepatkan import modul terutama pada aplikasi besar dengan banyak dependensi. Oke. Jadi seperti itu ya. Menarik, memang Python menarik. Oke, selanjutnya kita disuruh menjelaskan apa lagi? Hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Oke, kita coba. Semoga aja tidak ada pelanggaran. Flag 8. Salah ketik, sorry. Tidak ada, oke. Jadi program yang saya buat ini kemungkinan sudah memenuhi standar flag 8 dan checker juga ini ya. Oke, selanjutnya PyDoc, dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Oke, PyDoc, Python, PyDoc, Oke, ada nama file, ada ya. History-nya ada nama penulisnya, fungsinya juga ada semua nih. Ada fungsi main, tampilkan header, sama tampilkan menu. Oke, jadi ada 3 parameter tidak ada nilai kembalian. Oke, fungsi dan description lengkap ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh, maaf, yang checker belum. Checker ya. Kita ganti NetOps 3 Oke, ada nama file checker.py, tujuan program, penulis, tanggal pembaruan, fungsi-fungsi. Oke, ada function, cek router status, mesti melakukan pengajaran status router, switch status, cek router, cek switch. Oke. Dari penjelasan saya tentang lab session 3 mungkin banyak membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.